Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama saya Nicholas Kurniawan dari Venus Aquatics. Hari ini kita ingin ajak teman-teman semua jalan-jalan dan lihat-lihat di farm Venus Aquatics yang baru yang ada di BSD. Dan ini di gedung 2 kami, gedung yang belakangan dibangun. Oke, jadi ini baru datang, baru kita susun, masih dalam proses pengerjaan, ini belum sempurna, masih mau dipasang pipa-pipa nantinya. Jadi kita baru mendatangkan 12 rak akuarium. Masing-masing raknya ada 5 susun akuarium. Kenapa harus 5 susun sih? Ya karena itu pertimbangan ekonomi aja, kita lahannya tidak terlalu besar. Kita pengen maksimalkan lahan yang ada untuk sebanyak mungkin bisa taruh akuarium yang bisa dipakai untuk menampung ikan-ikan. Oke, jadi ini akuariumnya kita buat tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena setelah kita riset, setelah kita pelajarin, dan setelah kita dari pengalaman juga, ternyata banyak ikan itu yang kagak perlu akuarium terlalu tinggi, malah mereka sulit makannya dan sebagainya. Jadi kan kita kalau ikan-ikan kecil tuh sebenarnya taruh di akuarium yang pendek aja udah cukup. Dan kalau akuarium pendek nanti ikannya loncat dong. Ya itu tinggal kita tutup dengan kaca. Oke, jadi kita jalan lagi. Ini akuarium kita. Dan di samping akuariumnya itu ada kolam. Nah, kita ada satu kolam pendek ini, juga ada ya ini kolam kita yang masih dalam pengerjaan, masih dalam proses pengerjaan semuanya. Ternyata ini bangun kolam seperti ini tuh bukan pekerjaan mudah, sulit banget. Pasang kacanya terutama itu bisa salah dikit aja itu bisa bocor kemana-mana airnya. Jadi ini kita lihat lagi. Nah ini udah jadi, udah hampir berhasil lah. Tadinya akuariumnya bocor kemana-mana, tapi sekarang udah beres gitu. Ini lagi proses tes air, tes rendam di kolam, dan ternyata udah nggak ada masalah. Nah ini kita lihat lagi, ini kolam kita yang lain juga. Ini lagi di tes air, di tes rendam, dan udah gak ada masalah, udah gak bocor dan sebagainya. Nanti kita mau, kenapa sih akuariumnya harus tinggi? Nah tadi akuarium yang tadi pendek, nah ini tinggi. Jadi di kolam yang tinggi itu fungsinya berbeda dari akuarium yang kecil. Kalau di kolam yang tinggi seperti ini, nanti rencana kita ingin taruh ikan-ikan besar, seperti ikan tigerfish yang besar. Karena kalau ikan tigerfish yang ukuran besar ditaruh di akuarium kecil, dia cenderung stres, dia kagak mau makan, dan akhirnya nanti kurus dan tidak bagus untuk dijual. Tapi kalau kita bisa simpan ikan yang besar di akuarium besar, nanti dia bisa tumbuh gemuk, makannya banyak, dan jadinya bagus lah. Jadinya buat customer kita mudah dijual ya. Oke, ini kolam kita yang lain gitu, dan ini masih dalam proses pengerjaan. Nanti di kolam ini juga rencananya kita bakal taruh pembesaran arwana super red. Jadi kenapa pembesaran arwana super red? Karena kalau arwana super red ditaruh di akuarium yang kecil-kecil, kalau menurut pengalaman saya nanti hasilnya kurang bagus, karena tempatnya terlalu kecil. Tapi kalau ditaruh tempat yang besar, dia berenangnya luas, jadi itu pertumbuhannya juga lebih cepat. Selain pertumbuhannya lebih cepat, juga anatomi badannya itu bakal lebih bagus gitu. Dan kalau airnya tinggi, buat arwana super red terutama yang ukuran 20 cm ke atas, kalau kita taruh di tempat yang besar itu nanti badannya lebar-lebar ya. Jadi banyak seperti sumo, dan dia juga makannya nanti lebih lahap. Ini saya pelajarin waktu saya pergi ke Cina, banyak teman saya yang mereka taruh ikan super red di kolam besar dan hasilnya itu sangat bagus banget. Ikannya gemuk-gemuk, besar-besar, dan kita lihat lagi ini di farm kecil kami, farm mungil kami, tapi kita coba buat seefisien dan sebaik mungkin. Nah ini masih taruh akuarium di sini, tapi nanti setelah akuariumnya selesai, lahan ini kita mau pakai buat bikin kolam lagi. Nanti akan ada 3 kolam yang panjangnya masing-masing kurang lebih 3 meter gitu. Nanti itu ya bisa banyak lah, bisa buat nampung ikan tigerfish, bisa nampung botia, atau buat ternak ikan pari. Selain ternak ikan pari, sebenarnya kita juga pengen tampung indukan-indukan ikan yang besar-besar, yang belum banyak ada di pasaran. Jadi kita tampung indukannya di kolam-kolam itu, karena
indukan ikan predator terutama ya yang banyak kita jual itu biasanya induknya tuh besar-besar. Kalau taruh di akuarium pastinya stres, dan lebih baik kalau taruh di kolam. Nanti kita taruh di kolam udah besar, nanti kita bisa coba buat ternak gitu. Jadi saat ini kita juga udah kerjasama dengan beberapa orang peternak ikan hias gitu. Jadi nanti ya dia bisa bantulah kita untuk mengembangkan berbagai jenis ikan hias. Nah, jadi sekian vlog hari ini. Kita udah selesai jalan-jalan, nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah.